Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Buatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, Ya pun. salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat SD Negeri 11 Negeri Katon. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengaruniakan banyak sekali nikmatnya kepada kita, sehingga kita di siang hari ini masih bisa beraktivitas dalam rangka mengajar, mendidik anak-anak bangsa yang ada di sekolah kita. Kemudian salawat dan salam senantiasa Allah limpahkan dan curahkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para sahabat, keluarga, serta pengikutnya hingga yaumil kiamah. Alhamdulillah dan terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 11 Negeri Katon, terkhusus kepada Bapak Ramli selaku Kepala SD Negeri 11 Negeri Katon, atas waktu luang yang telah diberikan kepada saya, sehingga saya bisa berada di forum ini dalam rangka sosialisasi tugas dari program guru penggerak yang sedang saya jalankan saat ini. Dan saya juga mohon maaf telah mengganggu waktu dari Bapak Ibu semuanya, tapi semoga pertemuan ini membawa manfaat juga bagi kita semua dalam menuntun dan mendidik anak didik kita. Dan saya juga mohon maaf kalau nanti mungkin dalam penyampaian saya ada yang kurang tepat, mungkin itu kurangnya saya dalam memahami materi yang telah saya dapatkan di program guru penggerak ini. Nah, ibu-ibu sekalian, saya telah membagikan bahan sosialisasi yang sekarang sudah ada di tangan Bapak Ibu sekalian, dan saya juga sudah share-nya di grup WA tadi ya Bu, bisa dilihat juga di WA-nya. Sama, insya Allah sama. Yaitu tentang budaya positif. Ibu-ibu sekalian, seorang guru yang tanda kutip itu guru yang baik itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, menurut KBBI, budaya itu artinya pikiran, akal budi, hasil, adat istiadat, atau sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sukar diubah. Sedangkan positif itu artinya yang positif, yang pasti, yang tegas ya. Jadi budaya yang positif itu
harus kita budayakan di sekolah kita, yang merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang umum yang diterapkan di sekolah. Jadi budaya positif di sekolah itu tidak dapat diciptakan secara instan Bapak Ibu. Dalam penerapannya nanti budaya positif di sekolah itu diperlukan tuntunan dan tauladan kita sebagai guru. Jadi guru kita harus menjadi contoh yang baik sehingga murid dengan kesadaran sendiri, tapi nanti kesadaran sendiri akan mengikuti apa yang dilakukan oleh guru. Nah, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, saya akan membagikan kalimat rumpang, kalimat yang belum lengkap. Tolong Bapak Ibu jawab. Kalau di situ mungkin nggak ada, ini langsung saja dijawab, ya. Kalimat rumpang di sini tentang murid masa depan kita. Ya, murid masa depan kita itu seperti apa? Nah, yang pertama, ini kalimatnya, saya menginginkan murid-murid yang titik. Ya, silakan Bapak Ibu langsung jawab. Saya itu menginginkan murid yang seperti apa, murid masa depan saya. Bu, siapa silakan? Sarah. Oke. Ya, Bu Sarah silakan. Saya menginginkan murid-murid yang banyak, ya. Yang apa lagi? Yang cerdas. Ya. Ada lagi, Bu? Ya, kreatif, disiplin, ya, inovatif. Masya Allah. Ya, semuanya Masya Allah, murid-murid yang kita inginkan memang yang terbaik bagi murid-murid tersebut. Ya. Masya Allah. Saya menginginkan murid-murid yang kita inginkan itu seperti apa. Nah, itulah murid masa depan kita. Kemudian kalimat rumpang yang selanjutnya, saya percaya bahwa murid itu apa bagi kita sini? Apa, Bu? Saya percaya murid adalah generasi penerus bangsa. Ya, ada lagi. Kita itu percaya murid kita itu apa sih bagi kita? Kan kita setiap hari ngajar murid. Ya. Ladang pahala. Pekerjaan kita. Ya. Iya, passion kita, ya. Harapan kita. Nah, itu kan saya bertanya kepada Ibu kan ya, Ibu yang jawab kan ya, dan ternyata jawabannya luar biasa. Bahwa murid itu masa depan bangsa, generasi penerus dan sebagainya tadi yang seperti yang dijawab yang luar biasa. Nah, sekarang di sekolah, kita ini berada di sekolah. Saya mengutamakan kedisiplinan. Ya. Kedisiplinan, ya. Yang mengutamakan apa kita di sekolah ini? Tugas. Iya, tupok tugas pokok kita ya. Saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk apa? Masya Allah, ya oke. Yakin. Kalau kita yakin untuk memajukan sekolah kita, ya kita actionnya gimana nanti? Ya, Insya Allah. Ya. Ada lagi, saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk mencerdaskan anak bangsa. Ya. Kalau kita sudah yakin seperti itu, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa ya, karena kita tadi ingin mencerdaskan anak bangsa dan sebagainya, ya kita yakin bahwa bisa. Insya Allah bisa ya. Ya. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya memimpikan murid-murid yang tadi seperti yang disebutkan. Nah, kalau di IKM itu sudah ada di profil pelajar Pancasila ya. Nah,
saya memimpikan murid-murid yang misalnya Inovatif. religius, berkarakter gitu ya, cerdas, bernalar kritis, itu bahasa tingginya. Kalau kita kan pakai bahasa yang tadi ya, semangat, ya kritis, kreatif, mandiri, kolaboratif. Saya percaya bahwa murid itu siapa tadi? Generasi masa depan. Kalau dalam bahasanya, subjek pendidikan yang mampu menjadi pembelajar merdeka di sekolah. Mereka pribadi yang unik. Setiap siswa adalah pribadi yang unik. Ya, saya mengutamakan apa tadi? Mengutamakan mendidik anak. Ya, benar. Mengutamakan pembelajaran. Ya, mengutamakan pembelajaran dalam tanda kutipnya yang berpihak pada murid. Dan satu lagi, menghamba pada anak. Ya, itu harusnya kita menghamba pada anak, bukan berarti menyembah. Tapi kita melayani anak dengan sepenuh hati. Tidak terbawa apa yang ada di rumah, walaupun itu susah. Ya, saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk melakukan perubahan positif tadi, ya, untuk berubah. Ya. Dan saya yakin, paham bahwa untuk melakukan perubahan itu diperlukan kerjasama kita semua, ya. Kolaborasi dari semua pihak. Nah, salah satunya kita menerapkan budaya positif di sekolah, karena dengan menerapkan budaya positif di sekolah itu akan lebih memudahkan dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Dalam Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Sisdiknas itu juga sudah disebutkan tujuan pendidikan nasional yang dia hargai. Nah, kita yang dibicarakan di sini adalah disiplin positif. Menurut Ki Hajar Dewantara, di situ sudah disebutkan ya, di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, disiplin diri, wajiblah penguasa lain yang mendisiplinkan diri kita. Jadi kalau disiplin itu tidak muncul dari diri kita sendiri, nanti yang menguasai disiplin kita itu orang lain yang mendisiplinkan kita. Ya sama dengan kita di sini sekarang, kalau menganggap disiplin itu tadi hukuman dan sebagainya, itu nanti motivasinya dari luar, bukan dari diri sendiri. Gitu. Ya. Keteladanan, sikap sebagai pendidik, tujuan kita itu adalah nanti menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Ya, tadi berarti hukuman, penghargaan dan sebagainya itu nanti masuk ke motivasi ekstrinsik bukan intrinsik. Nah, tadi disinggung kebajikan universal. Nilai kebajikan universal itu menurut William Glasser pada teori kontrol itu setiap perbuatan memiliki tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang pada motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan. Nah, beberapa institusi atau organisasi pendidikan itu punya nilai kebajikan universal yang sendiri-sendiri tapi hampir sama. Salah satunya yang kita kenal sekarang di IKM itu profil pelajar Pancasila. Di profil pelajar Pancasila tersebut itulah nilai kebajikan universal. Terdiri dari beriman, bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nanti sebagian institusi atau organisasi lain memiliki nilai-nilai kebajikan yang sama karena itu memang universal umum. Cuman mungkin bahasanya berbeda-beda. Jadi kebajikan universal itu umum, itu lintas bahasa, suku, agama, dan latar belakang, ya beda. Contohnya tadi nilai kebajikan universal itu ada lagi nilai kebajikan universal dari Virtuous Project, itu peduli, rajin, rasa hormat, kebersihan, itu lebih rinci lagi. Ya kalau tadi profil pelajar Pancasila itu secara umum itu nanti bisa dibahas selanjutnya banyak. Itu tentang disiplin positif.
Jadi disiplin positif itu nanti munculnya harus dari mana, Bu? Dari dalam diri. Nah, itu ada motivasinya. Ya, motivasi itu sekarang kita ke yang kedua, motivasi perilaku, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ada pertanyaan lagi. Satu apa, Bu? Iya, silakan. Kita sekarang profesinya jadi guru. Motivasi Anda sebagai seorang guru apa ya? Berarti ini harus satu-satu, ini motivasinya beda-beda. Ya, Bu Ana, silakan. Ya. Ya, masih memikirkan motivasi. Kalau sudah jadi guru kita memikirkan motivasi. Cel? Ya. Masih memikirkan, ganti yang lainnya dulu. Bu Jamila. Mencerdaskan anak bangsa. Kemudian yang kedua, mengembangkan ilmu pengetahuan yang sudah saya dapatkan di bangku sekolah. Dan yang ketiga adalah untuk meningkatkan taraf hidup. Ya, Masya Allah. Amazing. Tuh motivasinya Bu Jamila luar biasa. Ya. Sekarang jawab. Oh, Bu Karni. Apa motivasinya, Bu? Udah mau pensiun ini? Motivasinya. Bingung. Bisa ngisi anyar lah. Oh ya, masih baru. Yang baru angkat beda. Harus diangkat lah baru. Punya motivasi. Ya, Bu Sarah, Bu apa? Ratna. Mardika. Pokoknya setuju dengan Bu Jamila gitu ya. Nah, yang lainnya silakan. Wah, melatih kesabaran, mantap. Kalau saya memang cita-cita kedua saya, cita-cita yang pertama sebenarnya nggak ke guru, tapi karena apa ya, mungkin ada darah guru sehingga saya cita-cita yang kedua itu guru. Saya mantap sekolah pendidikan guru yang ingin mencerdaskan anak bangsa, dan saya bangga anak yang kira-kira belum pintar nulis jadi pintar nulis. Masya Allah, terima kasih Bu Pul. Itu motivasi kita jadi seorang guru rata-rata hampir sama gitu. Nah, sampai saat ini adakah perubahan motivasi? Iya. Oh, masih sama, alhamdulillah. Kalau motivasi mana yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid di sekolah? Ini sekarang ke anak, motivasi apa sih yang mendasari perilaku murid-murid kita di sekolah ini? Dia ingin pintar aja. Belajar, ingin pintar. Oke, kita lanjutkan. Bagus sekali. Guru harus mampu memahami motivasi manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan. Ya, motivasi perilaku ada dua, yaitu motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal itu tadi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, itu termasuk adalah motivasi eksternal. Ya, karena mendapatkan pujian dari orang lain itu menurut mereka itu penting. Dan mereka meletakkannya dalam dunia yang berkualitas mereka. Jadi untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, dan imbalan. Yang kedua, motivasi ekstrinsi adalah menghindari hukuman dan ketidaknyamanan. Itu motivasi untuk disiplinnya seseorang itu seperti itu. Untuk mendapatkan imbalan, kalau enggak yang untuk menghindari hukuman. Berpengaruh, ini nantinya berpengaruh secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Itu kalau motivasinya dari luar. Sekarang kalau motivasi dan sesuai juga dengan tujuan dari Bapak Pendidikan Nasional, yaitu Ki Hajar Dewantara. ya Ki Hajar Dewantara, yang filosofinya
sampai sekarang itu masih kita gunakan. Ya, Tuturi, Handayani. Ya, sebelumnya masih ada Ingarso Sungtuloda, Ing Madya Maungkarso, Tuturi Handayani. Itu semboyan Ki Hajar Dewantara yang paling terkenal. Dan ketika kita bedah tentang Ki Hajar Dewantara, itu semboyannya, filosofinya itu luar biasa, banyak sekali, nggak cuma itu. Kalau tadi itu kan di depan kita menjadi teladan, contoh, di tengah kita memberikan ide-ide, di belakang kita mendorong, memberikan dorongannya. Nah, filosofi Ki Hajar Dewantara yang lainnya, diantaranya adalah tadi kita percaya bahwa setiap anak itu unik, punya kodrat alam sendiri-sendiri. Sesuai, kalau dalam Islam itu sesuai fitrah. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah itu maksudnya? Suci itu maksudnya seperti apa? Kalau diibaratkan kertas. Kertas putih yang belum coretan. Benar? Enggak, benar Bu. Gimana Bu Sarah? Setiap anak itu lahir dengan keunikannya masing-masing. Jadi bukan kayak kertas putih, sebenarnya dia sudah punya seperti sketsa. Tinggal kita mempertebal atau membuat jelas lebih jelas lagi sketsa tersebut gitu. Masya Allah. Ya benar sekali. Bahwa setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah suci tersebut adalah tadi seperti kata Bu Sarah, kalau diibaratkan kertas itu udah punya coretan gitu di sini. Kita hanya mempertebal, mengarahkan. Intinya kita sebagai guru itu tadi bukan kita membentuk tapi kita menuntun. Ya, menuntun itu kalau sketsanya tadi, kalau dalam istilahnya Ki Hajar Dewantara disebut kodrat alam. Nah, kalau kita fitrah gitu. Nah, kodrat alam. Jadi anak sudah mempunyai kodrat alam, jadi tugas kita itu menuntun kodrat alam tersebut supaya tumbuh dan berkembangnya itu ke arah yang baik gitu. Ya. Tapi harus diimbangi juga dengan kodrat zaman gitu nanti. Karena sekarang zamannya sudah berubah. Kalau kita mendidik dengan cara kita zaman dulu, kalau diterapkan sekarang kan nggak mungkin. Zamannya sudah berubah. Jadi sesuai kodrat zaman dan disesuaikan juga dengan budaya yang ada di daerahnya masing-masing. Menurut Ki Hajar Dewantara, guru itu adalah pamong. Ya. Ada lagi nanti Ki Hajar Dewantara asih, asuh, begitu kan ya. Itu berpihak pada murid dan tadi menghamba pada anak. Pamong artinya guru itu menjaga, memberi tauladan, membina dan mendidik anak dengan penuh kasih sayang. Nah, untuk mewujudkan budaya positif, guru itu harus memiliki nilai-nilai guru, yaitu berpihak pada murid, kolaboratif, mandiri, inovatif, dan nanti reflektif. Kalau kita mungkin berpihak pada murid kan memang kita mengajarnya ke anak, tapi mungkin perlu diperhatikan lagi, perlu ditingkatkan lagi yang berpihak pada murid itu seperti apa. Bukan karena ngajarnya kehendak kita gitu ya. Padahal murid kadang hanya mendengarkan dan manut saja dengan gurunya. Nah, yang ini kita masih perlu banyak belajar. Saya sendiri masih perlu banyak belajar. Karena yang berpihak pada murid supaya murid itu senang belajarnya gimana gitu. Itu PR bagi saya itu. Ya. Nah, kolaboratif, mandiri, inovatif dan reflektif. Yang inovatif kita ngajarnya kan nggak itu aja. Metodenya sudah harus bervariasi. Kemudian reflektif itu kita merefleksi, introspeksi diri ya. Kemudian itu untuk mewujudkan budaya positif. Nah, sekarang peran guru itu salah satu nanti menjadi pemimpin pembelajaran. Ya, jadi anak itu jadi ekosistem yang bahagia di sekolah. Ya. Nah, konsep-konsep inti yang harus diterapkan guru dalam mewujudkan budaya positif yaitu satu, disiplin positif. Nanti memahami berkaitan dengan hukuman, penghargaan, dan konsekuensi, restitusi, ya, posisi kontrol seorang guru dan pembuatan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, kemudian nanti implementasi segitiga restitusi dalam pemecahan masalah. Insya Allah kita bahas. Sekarang ini ada pertanyaan pemantik. Nah, pertanyaan pemantik itu sama Bu, saya juga
bengong gini. Istilah baru bagi saya. Oleh takon. Nah, nanti ada Bu, nanti. Sekarang tak pemantik dulu. Nah, saya ada pertanyaan pemantik, setuju atau tidak? Cuma jawab setuju atau tidak, tapi nanti ada embel-embelnya. ada plusnya. Alasannya apa kok setuju gitu kan ya? Ya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Pak setuju, Pak? Setuju? Ya, alasannya? Setuju apa alasannya coba? Ya untuk membandingkan misalkan anak itu bandel ya. Nah, ada beberapa anak kan yang memang nggak bandel nggak nakal. Kalau yang bandel tetap dibiarkan, saya rasa semuanya itu malah ikut-ikutan. Kalau merasa nggak adil juga ya. itu nakal, jangan aja aku ikut aja nggak apa-apa. Nah itu hanya untuk membedakan antara yang bandel sama yang tidak. Nah hukuman itu bahasa penting. Yang penting hukuman itu nggak apa lah, nggak melampaui batas sewajarnya. Terima kasih. Ada yang lain? Ya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak, kalau menurut saya setuju. Karena kedisiplinan yang tidak diterapkan sejak awal itu pasti akan berdampak negatif ke depannya. Dan gini, ketika seorang anak itu tidak berlaku disiplin, misalnya nih anak nggak kerjakan PR, kemudian kita biarkan saja, pasti itu akan jadi kayak momok dan itu akan jadi penyakit yang terus-menerus akan berulang. Tetapi ketika kita memberikan hukuman, dalam tanda kutip hukuman yang sesuai gitulah ya, itu pasti akan berdampak baik terhadap anak tersebut dan juga teman-temannya. Masya Allah, terima kasih pada Bu Kus, Bu Sarah, dan yang lainnya yang telah memberikan pendapatnya dan jawabannya. Nah, sekarang yang nomor 2, Bu. Pemberian hukuman dalam hal positif nih sekarang. Tadi kan hukuman secara umum. Sekarang pemberian hukuman hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ya, setuju. Setuju? Ya, berarti alasannya hampir sama dengan tadi. Oke. Sudah tadi positifnya sudah disebut soalnya di pertama. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Oh, setuju. Alasannya? Oh iya, mendapat apresiasi, anak tambah semangat. Oke. Terima kasih semuanya. Belum saya bahas lagi, nanti ada di sini. Kita bahasnya nanti dibahas dengan sendirinya di sini. Disiplin positif. Nah, ketika mendengar kata disiplin, apa yang ada di benak kita, di benak Anda semuanya? Ya Bu, silakan. Disiplin. Ketika disiplin, di benak kita apa? Tepat waktu. Tepat waktu. Ya. Tertib terhadap aturan ya. Nah, kalau ada yang lain? Suatu Kepatuhan ya, Masya Allah. Ya, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib tadi. Tertib ya, teratur, kepatuhan pada peraturan tadi seperti yang dikatakan tadi. Nah, kata disiplin itu juga sering bahkan dihubungkan dengan hukuman. Ya, Bu? Ya. Nah, padahal itu sungguh berbeda karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Nah, dalam budaya kita makna kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Itu juga saya tanyakan kepada anak, kenapa kamu berangkatnya gasik, nggak terlambat, takut dihukum. Ya. Jadi dia disiplinnya itu karena takut dihukum, bukan karena kesadaran dari dia. Gitu. Ya. Disiplin itu artinya belajar kalau dalam bahasa Latin. Disiplin diri itu nanti akan membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia dalam. Itu menjadi orang yang menghargai diri sendiri dan seperti yang mereka inginkan sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini.
Ini nanti akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi perilakunya itu internal. Ya. Jadi ikhlas dari di dalam diri. Nah, sekarang Bu ada kolom, buka halaman selanjutnya. Ada kolom, identifikasikan perilaku di bawah ini termasuk hukuman atau konsekuensi. 1, langsung cepet ini. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Hukuman, konsekuensi. Ayo alasannya dong. Belum dijelaskan. Belum. Hukuman apa konsekuensi? Kenapa? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Oke. Murid diminta untuk push up 15 kali. Hukuman. Menggantikan kertas tugas. Berjemur di lapangan basket karena mengobrol. Murid diminta tertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Konsekuensi. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki karena tidak bisa menjawab. Membersihkan tumpahan air di meja. Kehilangan 10 menit jam istirahat karena terlambat 10 menit. 12. Melari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ya. Kita bahas. Nah, konsekuensi itu berbeda dengan hukuman. Bedanya konsekuensi dengan hukuman itu terletak pada fokus, tujuan, dan aksinya. Konsekuensi merupakan akibat langsung dari perbuatan yang dilakukan. Sedangkan hukuman sesuatu yang dijatuhkan kepada pelaku melalui prosedur keadilan, tapi itu tidak ada kaitannya dengan pelanggaran yang dilakukan. Kalau tadi menumpahkan air kemudian dilap itu konsekuensi. Ya, mencatat 100 kali karena terlambat sekolah itu hukuman, bukan konsekuensi. Karena nggak ada sangkut pautnya dengan terlambat, gitu maksudnya. Ya, kalau misalnya tadi lari lapangan sepak bola karena pelajaran PJOK, hukuman atau konsekuensi? PJOK. PJOK itu memang lari kan? Iya. Iya. Nah, saat mendengar kata konsekuensi atau hukuman, konsekuensi itu berhubungan dengan kesalahan. Kalau hukuman tidak berhubungan dengan kesalahan biasanya. Orang kesalahannya ini suruh push up. Orang kesalahannya apa tadi suruh berdiri di depan kelas ya, salah jawab itu hukuman. Nah, memberi pembelajaran belajar, pengalaman belajar kalau konsekuensi. Kalau hukuman itu tidak memberikan pengalaman belajar. Kalau konsekuensi itu tetap menghargai anak dan masuk akal. Kalau konsekuensi lebih masuk akal. Nah, itu di situ ada perbedaan konsekuensi, hukuman, dan restitusi. Ya, di baliknya itu sudah ada kolom-kolomnya. Nah, sekarang kita kebutuhan dasar manusia. Kita punya kebutuhan ya, Bu? Banyak, mempunyai banyak. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5 di situ. Dikelompokkan menjadi 5, bukan kebutuhannya cuma 5. Tentang kebutuhan bertahan hidup, survival, cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan kekuasaan. Itu dikelompokkan menjadi 5 itu. Nah, kalau kita ingin mengetahui seorang anak itu motivasinya apa dan kenapa dia melanggar peraturan, gitu, peraturan yang kita buat misalnya, itu kita juga harus tahu kebutuhan dasar mana yang belum terpenuhi oleh anak saat melakukan perilaku yang salah tersebut. Nih seorang misalnya nih, Bimo, seorang anak TK selalu berlari keluar kelas. Ada ya Bu di kelas kita?
menuju jalan raya di depan sekolah yang ramai dan kendaraan. Tingkahnya membuat guru bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Identifikasi kebutuhan Bimo itu yang belum terpenuhi yang mana? Kalau Bimo menjawab, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Kebutuhan mana yang belum terpenuhi? Senangan. Aku senang. Ya. Ya, fun. Kalau ibu kejar aku karena ibu sayang aku. Iya. Ya, itu karena kalau anak kecil jawabannya kan kayak gitu. Misalnya, aku hebat kan? Bisa bikin ibu kejar aku? Apa? Iya, penguasaan. Aku bosan belajar mewarnai terus. Ya, ingin? Bebas. Nah, misalnya Dinda nih. Dinda lah anak 3 SD. Begitu tiba di rumah sepulang sekolah menangis dan mengadu pada ibunya. Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru. Iya, senang. Ibu guru tidak menyapaku hari ini. Padahal aku pakai jepit rambut baru. Aku sebel, gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas ini sambil marah-marah. Powernya dia power. Ya. Nah, kalau ini Ibu Ambar, guru wali kelas 2A, sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya Doni. Beberapa anak di kelas 2 telah datang padanya mengeluh Doni sering minta bekal. Nah, jika Anda menghadapi situasi Ibu Ambar, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda apa yang alasan Doni? Itu gimana menyelesaikannya? Iya. 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 Nah, mungkin lapar, mungkin ya jahil. Berarti apa itu kalau jahil? Kebutuhan apa? Jahil? Kesenangan. Kalau jahil ya? Nah, jahil kesenangan. Ya, ya seperti itu. Kita harus apa namanya situ? Mengidentifikasi dari motivasi dia bertindak salah itu kenapa. Ayo sekarang bermain coba buka dulu. Ya. Coba buka. Sekarang hadap-hadapan ke temennya ini. Kepalkan tangan, pura-puranya kita itu megang sesuatu yang berharga bagi kita. Misalnya ada berlian di sini. Nah, misalnya nih Bu Sarah megang berlian. Kemudian saya ingin merebut berlian ini. Ya, saya berusaha kan, entah itu dengan cara apapun, entah itu dengan ngitik-ngitik, entah itu dengan apa. Nah, terus tapi Bu Sarah seperti apa? Itu sekarang coba dicoba. Yuk, 1, 2, 3. Bareng-bareng ke temennya. Ya, misalnya Bu Ana ke Bu Ratna. Nah, mencoba merebut, nanti gantian. Iya boleh, boleh dengan segala cara, dikit-dikitin, dia apa? Pak Ani dengan sendiri. Ya, ya, nanti gantian. Ya, ya. Ya, gantian. Berusaha dengan sekuat tenaga. Nah, gantian. Kamu yang pegang sesuatu yang berharga, Bu Dinda. Iya. Bisa Bu Rana merebut dari Bu Ana? Tidak bisa, Masya Allah. Tadi Bu Ana? Apa yang dipegang? Oke, Masya Allah. Ya bermain coba buka tadi. Apakah Anda atau teman Anda membuka kepalan tangan Anda? Tidak. Mengapa? Iya, mempertahankan sesuatu. Iya. Apakah Anda atau teman Anda menutup kepalan tangan Anda? Mengapa tadi? Karena
Pertahankan. Ya. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali kontrol ini? Yang menutup. Yang menutup. Ya, yang mempunyai Yang mempunyai. ya yang mempertahankan gitu ya, Bran. Yang mempunyai suami tadi ya. Suaminya tadi rebut diem aja Ya, itu diibaratkan kontrol kita Bu kepada murid-murid kita. Kita mengontrol murid itu seperti apa? Ya, perubahan paradigma teori kontrol itu kita punya ilusi. Ilusi apa Bu? Hanya ilusi aja ya. Bahwa guru itu dapat mengontrol murid. Itu kita hanya ilusi seperti itu. Ya, angan-angan saja. Bahwa ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan yang positif itu semuanya itu efektif gitu, kayak tadi penghargaan membaca misalnya, suruh kan hukumannya suruh baca, itu dapat efektif dan bermanfaat. Itu ilusinya seperti itu. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat mengubah karakter. Itu juga guru sering seperti itu. Dan ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Itu kita yang harus kita ubah. Itu ilusi perubahan paradigma. Nah, di sini posisi kontrol kita kepada murid itu dibedakan jadi 5. Sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, apalagi teman, pemantau, dan manajer. Nah, sekarang berada di posisi mana kita selama ini terhadap anak? Di mana kita teman apa tangan? Ya, Masya Allah, bagus. Nah, ya, posisi penghukum itu hukuman itu tidak terlalu semuanya ke fisik, tapi bisa ke verbal, ya. Dia beranggapan bahwa sekolah itu memerlukan sistem atau alat untuk menekan murid lebih dalam lagi dan hanya percaya bahwa hanya ada satu cara, yaitu caranya saja. Nadanya itu biasanya tinggi, menghardik, ya, mata melotot, menunjuk, gitu ya. Nah, nanti outputnya, hasilnya itu memang anak nurut sementara, tapi nanti anak itu akan menjadi pemarah, ya, pendendam di dalam hatinya, kemudian nanti bisa agresif, gitu. Misalnya kamu selalu saja salah, kapan sih bisa datang tepat waktu, gitu kan? Ya itu padahal dari kata-kata saja, sudah. Apalagi sampai kamu, gitu kan? Itu kan udah. Itu kalau dalam posisi penghukum. Kalau pembuat merasa bersalah, ini posisinya itu suaranya lembut, menggunakan keheningan, membuat orang lain tuh merasa tidak nyaman. Orang lain merasa bersalah atau rendah diri. Itu murid akan memiliki penilaian mereka itu buruk. Ya, mereka bersalah, mereka tidak berharga, mereka gagal, mereka mengecewakan orang-orang yang disayangi. Ciri khasnya nadanya itu lembut, memelas, merapat pada anak. Bahasanya biasanya, ibu sangat kecewa denganmu, ya kan? Berapa kali bapak harus memberitahu kamu? Bagaimana kalau kamu orang tua kamu tahu? Kan merasa bersalah dia. Dia sudah gagal, sudah salah, jadi gagal, jadi lebih gagal lagi. Kalau sebagai teman, nah, ini ramah, akrab, bercanda, ya, kayak kita kayak temannya sendiri gitu, ya, biar anaknya itu menganggap kita sebagai teman. Bahasa tubuhnya itu dia bersenyum. Biasanya murid itu nanti outputnya itu murid ketergantungan. Dan dia biasanya hanya nurut pada guru tersebut. Gitu. Kepada guru lain enggak, kepada orang lain enggak, hanya nurut pada orang yang dianggapnya sebagai teman. Dan dia akan kecewa jika suatu waktu guru tersebut tidak menganggapnya sebagai teman, gitu maksudnya. Dia akan kecewa. Ya. Nah, sekarang sebagai pemantau, pada posisi ini guru itu akan bersuara nadanya datar, biasa saja, datar, formal, bertindak sebagai pemantau berdasarkan daftar perhitungan, catatan, peraturan, dan konsekuensi. Ini jam berapa?
masuk jam berapa, begitu kan ya, nadanya datar, itu pemantau. Kamu sudah 3 kali terlambat, gitu kan, sudah berapa kali Mbak mengumpulkan tugas, gitu kan, dan jadi apa namanya, berdasarkan perhitungan itu biasanya murid akan merasa tidak nyaman ya, sebagai manajer sekarang. Padahal kalau saya sebagai teman saja saya sudah senang banget. Ternyata ada tingkatannya lagi pemantau saja masih merasa tidak nyaman, dan sekarang sebagai manajer ternyata. Ya. Kalau manajer itu guru berbuat sesuatu bersama murid itu dipersilahkan mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid menemukan solusi sendiri gitu. Misalnya kita manggil murid, suruh menceritakan dulu gitu nanti. Terus kemudian solusinya apa biar nggak seperti itu gitu. Nanti murid sendiri yang mencari solusi itu. Ternyata kalau itu jadi sebagai manajer. Jadi guru mengatur dan membimbing murid menjadi pribadi mandiri dan bertanggung jawab, menciptakan lingkungan positif yang nyaman serta menguatkan watak. Bahasa tubuhnya itu tulus, tidak kaku, tidak formal tapi tidak seperti teman gitu. Tuh posisi kita sekarang di mana, Bu? Sekarang maunya, alhamdulillah maunya sebagai manajer. Kalau selama ini, ya kalau saya sendiri, masih kadang pengukur, kadang teman, kadang pemantau. Pernah juga sih manajer kadang-kadang gitu maksudnya. Pernah mungkin ya, tapi nggak tahu kita istilahnya apa. Ya mudah-mudahan nanti kita jadi kelima-lima. Nah, supaya nanti untuk anak mendisiplinkan anak termotivasi dengan intrinsiknya itu yang keempat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas. Oh, yang kelima. Keyakinan kelas atau sekolah. Apa sih yang dimaksud keyakinan? Mengapa kok nggak peraturan begitu ya? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Gitu. Seperti ini. Mengapa sih kita harus menggunakan helm? Mematuhi peraturan lalu lintas. Mematuhi peraturan lalu lintas. Untuk jaga. Iya, ada yang ditangkap polisi, ada yang keamanan, keselamatan. Nah, nanti keselamatan, keamanan itu nanti termasuk kebajikan universal itu tersebut, keyakinannya itu. Nah, keyakinan sekolah itu ternyata beda dengan peraturan. Kalau keyakinan sekolah itu dibuatnya secara umum, kalau peraturan itu sudah kekhusus. Misalnya nih yang di kolom, selalu mengembalikan buku di tempatnya, itu peraturan. Nah, keyakinan kelasnya apa yang akan kita tuju? Berarti kalau selalu mengembalikan buku ke tempatnya, tanggung jawab, ya, disiplin, ya, itu keyakinan kelas. Jadi kalau kita buat keyakinan kelas itu ternyata yang buat bukan kita, tapi bareng dengan murid. Jadi murid nulis dulu. Nanti prosedur pembuatan keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas ternyata kita yang buat. Kalau keyakinan kelas itu murid yang buat. Kamu ingin kelas seperti apa? Begitu maksudnya nanti. Ya, jadi ini PR buat kita untuk buat keyakinan kelas nanti di kelas masing-masing supaya anak itu termotivasi dari diri sendiri. Kamu ingin kelas seperti apa? Misalnya datang tepat waktu, kemudian mengumpulkan tugas tepat waktu, itu nanti masuknya ke disiplin. Saya udah buat di kelas 6 keyakinan kelas. Jadi keyakinannya disiplin, nanti bercabang-cabang. Disiplin itu apa saja gitu. Jadi keyakinan kelas itu yang mudah diingat, 1 kata atau 2 kata. Yang ada di kebajikan universal tadi. Jadi keyakinannya disiplin, datang tepat waktu, apalagi mengumpulkan tugas, membersihkan kelas, piket kelas gitu kan, itu termasuk disiplin. Kemudian misalnya dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya adalah apa, Bu? Menghormati orang lain. Kalau kita buat keyakinan kelas nanti ada peraturannya, jangan menggunakan kalimat negatif, gunakan kalimat
positif. Jadi jangan datang terlambat, tapi datang tepat waktu gitu misalnya. Tidak boleh menggunakan tidak, jangan itu tidak digunakan dalam keyakinan kelas. Hadir di sekolah itu tadi sama disiplin, komitmen, ya, dan juga menghormati orang lain. Misalnya kalau ditanya tadi kalau menghukum kamu terlambat gitu kan. Kalau sebagai manajer nanti ditanya terlambat kenapa? Ya, kemudian nanti ada prosesnya nanti di segitiga restitusi nanti. Termasuk dilarang menggunakan narkoba, itu nanti keyakinannya adalah keselamatan. Nah, pembentukan keyakinan kelas itu di bawahnya tadi keyakinan kelas bersifat umum, lebih abstrak dari peraturan, yang lebih rinci. Kalau peraturan lebih rinci, berupa pernyataan universal, hendaknya tidak terlalu banyak biar mudah dipahami. Dan nanti yang terakhir bersedia meninjau kembali keyakinan kelas kita. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan tadi yang seperti kita menggunakan helm, kemudian dilarang menggunakan narkoba, itu kesehatan, itu disebut dengan kebajikan universal yang sudah kita sepakati. Nah, ini tadi ada restitusi. Udah pernah dengar, Bu? Resti sudah, tapi kalau restitusi, kalau saya memang baru kenalan ini. Restitusi itu apa sih? Ternyata restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya tadi. Jadi kita bertindaknya sebagai manajer, langkah-langkahnya untuk ketika anak sedang melakukan kesalahan itu menggunakan segitiga restitusi. Itu nanti. Jadi segitiga restitusi itu yang pertama itu menstabilkan identitas dulu. Kalau ada anak yang salah tidak langsung ditanya macam-macam, itu kita menstabilkan identitas dulu. Kita berikan pengertian kepada anak bahwa setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Misalnya kamu terlambat, iya, ya memang setiap orang pernah berbuat salah, begitu kan? Jadi situ itu menstabilkan identitas dulu. Baru nanti memvalidasi tindakan yang salah, bahwa pasti ada jalan keluarnya. Nanti ketika ada jalan keluarnya, kamu yakin ada solusi yang lain biar supaya tidak terlambat misalnya. Yakin, Bu? Apa yang kamu yakini? Gitu kan misalnya ya. Disiplin, harus disiplin. Bagaimana caranya? Oh, saya berarti harus masang alarm. Itu mencari solusi sendiri mereka. Gitu maksudnya sebagai manajer. Oh, berarti terus kalau nggak ada alarm kayak mana? Oh, nanti minta tolong ke orang tuanya suruh membangunkan misalnya seperti itu. Itu nanti nyari solusi sendiri. Gitu. Itu kalau kita sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi tersebut. Mungkin kita sudah sering melakukannya, cuma nggak ngerti itu namanya segitiga restitusi. Gitu. Iya, karena kita guru, iya, ditanya. Terus nanti bagian manajer ya. Nah, alhamdulillah itu saya kemarin walaupun cuma demonstrasi, itu saya menerapkan segitiga restitusi kepada anak kelas 6 kemarin. Yang misalnya berperilaku mencontek, kenapa mencontek gitu kan. Kemarin karena nggak sempat belajar tadi malam, jadi takut nilai ulangannya jelek, saya mencontek, punya patin misalnya kan. Terus nanti kamu keyakinan apa yang udah kita langgar? Keyakinan tentang jujuran ya. Terus kemudian apa yang akan kamu lakukan? Itu nanti mereka membuat solusi sendiri. Jadi kalau mereka udah yakin melakukan sendiri, itu menjadi motivasi untuk menciptakan budaya positif bagi dirinya sendiri. Dan kalau sudah namanya budaya, itu sulit dirubah, begitu maksudnya, ya. Nah, itu tadi tentang budaya positif. Nah, sekarang ini yang terakhir, itu saya ingin buat keyakinan kelas ini, keyakinan sekolah kita. Keyakinan sekolah kita sebenarnya. Nah, sebelumnya itu saya akan visi yang saya buat ini seperti ini, Bu. Visi yang saya buat tadi yang seperti awal tadi mewujudkan
murid yang berkarakter, berreligius, berkarakter, inovatif, kreatif sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, setuju? Iya. Saya baru mau tanya, ada usulan lagi seperti apa gitu maksudnya? Mungkin redaksinya aja yang anak ya. Iya, mewujudkan Anak siswa. kalau dibikin misalnya mewujudkan apa ya? Dibikin kalimat yang peserta didik atau Peserta didik gitu. Ya, mewujudkan peserta didik yang ya seperti itu. Kalau sebenarnya visi dari sekolah kita ya bagus, ada menuju 18 karakter ya, itu kan bagus juga. Cuman mungkin kalimatnya lebih butuh yang visi itu pengen yang pendek tapi simple, padat. Ya, itu visi. Sekarang boleh kan saya buat keyakinan sekolah. Kalau tadi keyakinan kelas, sekarang keyakinan sekolah. emang harusnya dia yang jadi Apa? Calon. Ini Bu, keyakinan sekolah sesuai kebajikan universal. Sekolah seperti apa yang kita harapkan, begitu maksudnya ya. Nah, boleh ditulis di sini. Nanti kita tempel di situ. Sebelum nanti ibu-ibu sekalian membuat keyakinan kelas. Ya termasuk diri kita terhadap sekolah kita. Kalau kemarin anak-anak tidak datang terlambat, mengerjakan tugas tepat waktu, begitu. Nanti kita tempel di ya, keyakinan sekolah kita. Kita yakin sekolah kita itu seperti apa, maksudnya bisa ke peserta didik, bisa ke sekolahnya secara fisik atau gimana, bisa ke kita guru-gurunya. Iya. Ya, seperti istilahnya ini peraturannya, ditulis secara rincinya boleh. Nanti kita identifikasi ini keyakinan mana, masuk ke keyakinan yang mana gitu. Jadi kita kayak kemarin anak-anak mengumpulkan tugas tepat waktu, tidak datang tepat waktu, itu masuk ke disiplin gitu nanti. Oke. Kita dapatkan ini sebelum berakhir, ini ada sedikit refleksi apa yang sudah dipelajari hari ini. keyakinan kelas. banyak lah. Salah tanya ya, alhamdulillah. Ya. Sekarang berikan satu kalimat untuk saya. Luar biasa. Anda sudah pantas. Jadi kepala. Iya. Siap maju. Siap maju. Nah, tapi kemarin umpan baliknya ke saya nggak ada, sayangnya. Saya minta umpan baliknya tadi. Gimana? Iya. Belum masuk tuh kemarin itu kan. Tahu-tahu dikasih terus suruh ngisi aja kan ya. Loh, ini bukan berkaitan dengan ini, itu tentang saya selama ini kan. Berarti baliknya kemarin harusnya CGB ya. Iya. CGB naik yang ada di sekolah ini hebat dan luar biasa. Pantas maju. Karena sekolah kita itu seperti tertidur lama dan akhirnya ada yang membangunkan. Nah, Kita ini potensial. nah bagus, masya Allah. Berarti kedepannya itu kita berharap bareng-bareng, berharap mengimplementasikan nilai-nilai inti untuk mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Berarti tadi salah satunya adalah berkolaborasi, kita bareng-bareng, nggak cuma saya sendiri, nggak cuma kepala sekolah sendiri, nggak cuma guru-guru sendiri, jadi bareng-bareng semuanya, rekan guru dan warga sekolah lain termasuk murid, ya kita berkolaborasi dan komunikasi yang baik. Jadi nanti
Ibu-ibu sekalian, kalau saya ini sekarang sudah mulai harus berkolaborasi. Jadi nanti kalau minta tolong ya, mohon ditolong ya, dan dibantu. Oke, cukup ya ibu-ibu? Ya, insya Allah sudah lewat waktunya. Mohon maaf, terima kasih. Kalau ada salahnya juga tadi mohon maaf pada Allah, astagfirullahaladzim. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi bakti para ibu pertiwi.